Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Pada hari ini, Minggu 14 Februari 2021, dengan judul pembahasan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami boleh bangun lagi pagi ini dengan tubuh diberkati. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudaraku yang kekasih, barang siapa yang mempunyai kasih Allah dipancarkan dalam hatinya akan memantulkan kesucian dan kasih yang ada dalam Yahweh dan yang dinyatakan oleh Kristus dalam dunia kita ini. Orang yang mempunyai kasih Allah di dalam hatinya tidak punya perseteruan terhadap hukum Allah, melainkan menyerahkan penurutan sukarela kepada segala perintahnya, dan inilah yang membentuk kekristenan. Barang siapa yang mempunyai kasih yang terutama kepada Allah akan menyatakan kasih kepada sesamanya manusia yang merupakan milik Allah, baik oleh penciptaan maupun oleh penebusan. Kasih itulah kegenapan hukum Taurat dan adalah kewajiban setiap anak Allah melakukan penurutan kepada segala perintahnya. Hukum Allah yang suci dan sempurna ialah satu-satunya standar tabiat yang benar. Kasih itu diucapkan dalam penurutan, dan kasih yang sempurna membuangkan segala ketakutan. Mereka yang mengasihi Allah mempunyai cap Allah pada dahinya dan mengerjakan pekerjaan Allah. Betapa kalau kiranya semua orang yang mengaku Kristen mengetahui apa artinya mengasihi Allah dengan praktek. Mereka akan memperoleh keinsafan terhadap kesucian Allah yang tidak terhingga, mengetahui bahwa Dia mulia dan ditinggikan, dan kemurahannya memenuhi bait suci. Mereka tentu akan mempunyai pengaruh yang berkuasa atas hidup dan tabiat orang-orang di sekelilingnya, yang akan bekerja sebagai ragi di tengah-tengah kumpulan manusia, mengubahkan orang-orang lain oleh kuasa Yesus Kristus. Berhubungan dengan sumber kuasa, mereka tidak akan pernah kehilangan pengaruh yang hidup, melainkan akan selalu bertambah-tambah dalam efisiensi. Kasih kepada Allah harus menjadi suatu prinsip yang hidup, mendasari setiap perbuatan dan perkataan dan pikiran. Kalau dalam kekuatan Kristus kita sedang berusaha hendak mempertahankan suatu penyerahan yang demikian, kita akan setiap hari mengadakan hubungan dengan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, asas-asas hukum Allah akan berdiam di dalam hati dan mengendalikan segala perbuatan. Maka akan wajarlah bagi kita mencari kemurnian dan kesucian, menghindarkan roh dan teladan dunia ini, lalu berusaha membahagiakan semua orang yang sekeliling kita, sama seperti malaikat-malaikat kemuliaan
melaksanakan tugas kasih yang ditentukan kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu pagi ini. Kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu mengajak kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Bapa, biarlah hal ini kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Oleh karena ketika kami mengasihi Allah, kami pun telah melakukan satu praktek, yaitu melakukan akan perintah Tuhan, termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum Allah. Bapa di surga, tolonglah kami, karena kami boleh melakukan akan hukum-hukum Allah, mempraktekannya. Oleh karena itu adalah sesuatu yang suci dan sempurna, dan itu merupakan standar dari tabiat Allah. Bapa, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, hindarkan dari mara bahaya, celaka, sakit, penyakit yang mudah menimpa kami. Semua usaha, mata pencarian dari umat-umat Tuhan, Tuhan kiranya berkati. Kami mau berdoa dalam setiap tantangan hidup, pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Mereka yang sakit disembuhkan, lemah iman dikuatkan. Mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan bantu memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintah kami yang saat ini berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan campur tangan, hikmat diberikan agar mereka diberikan kemampuan untuk boleh memberikan jalan keluar di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Bapa, pemeliharaan sorga menjadi bagian kami hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, serta mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.